Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Usatun Hasana, NPM 257536063, dan rekan saya Cauta Kirana dengan NPM 2575341. Saya Ramadona dengan NPM 2575357. Saya Dian Kalista dengan NPM 2575343. Saya Belinda dengan NPM 2575340. Saya Fanya Khairul Putri dengan NPM 2575345. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Teknologi Budidaya dan Pasca Panen Porang. Di slide pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian porang. Porang adalah tanaman yang berasal dari Indonesia yang mengandung glukomanan yang tinggi dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan, obat, serta kosmetik, dan bisa diproduksi di berbagai industri. Manfaat dari porang adalah: 1. Menjadi bahan baku tepung glukomanan. 2. Menjadi program diet karena tinggi serat. 3. Menjadi bahan pembuatan mie, beras, shirataki, jelly, dan konjac. 4. Menjadi industri farmasi dan kosmetik. 5. Memiliki nilai ekspor yang tinggi. Syarat tumbuh porang adalah memiliki ketinggian 100-700 mdpl, mempunyai suhu 25-30 Celcius, memiliki curah hujan 1000-1500 per tahun, memiliki tanah yang gembur, subur, serta drainase yang baik, memiliki 6-7 pH, dan membuat naungan sekitar 40-60%. Saya akan menjelaskan tentang teknologi budidaya tanaman pangan dan beberapa tahapan. Yang pertama itu persiapan lahan. Lahan dibersihkan dari gulma dan sisa tanaman sebelumnya. Tanah digemburkan agar akar tumbuh dengan baik. Dibuat lubang tanam berukuran 20 x 20 cm dan jarak tanam 60 x 60 cm atau 80 x 80 cm. Diberi pupuk dasar seperti pupuk kandang atau pupuk kompos untuk memenuhi kesuburan tanah. Selanjutnya itu bibit. Bibit berasal dari umbi atau katak. Bibit yang dipilih itu bibit sehat, tidak busuk, dan bebas hama dan penyakit. Selanjutnya penanaman dan pemeliharaan. Yang pertama penanaman. Penanaman dilakukan pada saat awal musim hujan agar kebutuhan air terpenuhi. Umbi ditanam dengan tunas menghadap ke atas, kemudian ditutup dengan tanah, diberi jarak sesuai anjuran. Yang kedua itu pemeliharaan. Dilakukan penyiraman pada saat tanah mulai kering, bersihkan gulma secara rutin, berikan pupuk susulan, dan kendalikan hama dan penyakit. Di sini saya akan menyampaikan apa itu hama dan penyakit. Hama adalah hewan yang menyerang tanaman dan hasil panen yang tidak optimal. Contoh hama yaitu ada ulat. Ulat itu menyerang daun sehingga daun berlubang dan pertumbuhan tanaman yang terganggu. Lalu ada belalang. Belalang memakan daun sehingga mengurangi kemampuan tanaman untuk tumbuh. Dan selanjutnya itu ada tikus. Tikus itu memakan ubi porang sehingga hasil panen yang berkurang. Penyakit pada tanaman biasanya disebabkan oleh jamur, bakteri, dan virus. Busuk ubi. Ubi membusuk karena jamur atau tanah yang lembab. Bercak daun itu muncul bercak dan mengering. Kalau busuk batang itu batang membusuk sehingga tanaman yang layu. Pengendalian: menjaga kebersihan lahan, menggunakan bibit yang sehat, menggunakan pengendalian hayati atau pestisida sesuai kebutuhan. Porang itu yang satu panen di usia umur 2-3 tahun, dan tanaman daunnya itu menguning dan mengering. Yang ketiga itu dipanen secara hati-hati agar tidak rusak. Yang keempat dibersihkan dari tanah-tanah yang menempel. Baik, selanjutnya adalah teknologi pasca panen. Pasca panen sangat penting dilakukan untuk menjaga kualitas umbi sehingga mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi. Adapun tahapan pasca panen meliputi: yang pertama, pencucian. Mencuci umbi dari kotoran yang masih menempel pada umbi seperti tanah, pasir, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada pengupasan.
yaitu menghilangkan kulit luar umbi sehingga mendapatkan hasil umbi yang bersih dan siap diolah. Terus yang ketiga ada pengirisan. Pengirisan yaitu mengiris umbi dengan tipis agar dapat dikeringkan dengan lebih cepat dan merata. Lalu yang keempat, pengeringan. Pengeringan ini menggunakan sinar matahari atau oven sehingga kadar air rendah. Yang kelima ada penyimpanan. Dilakukan di tempat yang bersih, kering, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Selanjutnya yaitu produk olahan porang. Porang dapat diolah menjadi berbagai macam produk olahan. Contohnya seperti chips porang. Terus yang kedua ada tepung glukomanan. Tepung glukomanan ini adalah proses lanjutan atau proses pengolahan lebih lanjut. Biasanya digunakan atau dimanfaatkan dalam industri pangan. Lalu ada beras shirataki dan mie shirataki yang baik untuk penderita diabetes dan orang yang sedang menjalankan program diet. Lalu ada jelly yang dibuat melalui tepung glukomanan yang memiliki tekstur yang kenyal. Lalu ada bahan kosmetik. Bahan kosmetik ini digunakan seperti untuk membuat pelembab, lotion, krim, dan lain-lain. Lalu di bahan farmasi. Keunggulan dan kendala porang. Porang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, eksplor yang terus meningkat, dan dapat dibudidayakan di tekanan pohon. Namun porang juga mempunyai kendala. Yang pertama, panen yang cukup lama, harga yang tidak stabil, dan pengolahan pasca panen yang harus baik. Berikutnya ada kesimpulan. Komoditas porang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan sangat menjanjikan di sektor pertanian yang berkelanjutan. Keberhasilan budidaya menjamin akan baik ketika pemeliharaan bibit, terus teknik budidaya, dan perawatan yang cukup baik. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum